Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahma Ciroya akan menyampaikan materi desain dalam sistem manufaktur. Yang pertama adalah pengertian design for manufacturing atau biasa disingkat dengan DFM. Nah, di situ udah ada gambar mengenai output dan input dari sistem manufaktur. Nah, pengertian dari DFM merupakan proses pengembangan produk yang melibatkan tim yang terdiri dari perwakilan dari manufaktur serta semua entitas fungsional lainnya dalam proses pengembangan produk. Secara ekonomi, keberhasilan suatu desain tergantung pada peningkatan kualitas produk dengan meminimalkan biaya produksi. DFM ini adalah salah satu metodologi untuk mencapai tujuan ini. DFM akan efektif melakukan pengarahan ke biaya rendah manufaktur tanpa mengorbankan kualitas dari produk. Selanjutnya adalah prinsip dasar DFM. Yang pertama, DFM dan optimasi. Proses DFM terjadi bersamaan dengan rekayasa teknik yang digunakan untuk menurunkan arus siklus hidup produk yang memperhatikan bagian terdepan dari proses NPD. DFM untuk mengoptimalkan proses desain produk awal dalam tahap konsep desain dalam rangka untuk memastikan bahwa produk dapat diproduksi dengan mudah. Nah, DFM yang digunakan sebagai standar penggunaan part eliminasi dari komponen yang tidak perlu, integrasi dari beberapa komponen, pilihan assembly komponen dengan mudah, penggunaan snap fits, dan sebagainya. Prosedur ini tidak hanya akan menghasilkan suatu produk yang mudah untuk manufaktur, tetapi juga yang menggunakan bahan lebih sedikit, lebih baik, dan lebih murah untuk memproduksi. Prinsip yang kedua adalah keseluruhan proses adalah kuncinya. Nah, desain untuk manufaktur ini dilakukan melalui kerjasama dari berbagai departemen fungsional. Cross-functional team yang digunakan dalam perwakilan manufaktur yang memastikan bahwa lingkaran manufaktur difokuskan pada tujuan dalam perancangan dari proses manufaktur itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dalam proses desain. Untuk melaksanakan proses desain, untuk perusahaan manufaktur harus bersedia untuk menjalankan perubahan. Hal ini meliputi perubahan yang meliputi penyatuan desain dan pengembangan proses dan struktur organisasi tradisional agar sesuai dengan prinsip-prinsip dari DFM. Proses yang berturut harus berintegrasi dengan keseluruhan desain proses. Nah, karyawan dijauhkan dari sikap individualitas dan dilatih untuk menjadi pemain dalam tim. Sementara itu, desainer harus dididik tentang operasi manufaktur dan semua pegawai harus sadar tentang bagaimana mereka membuat pilihan yang nantinya akan mempengaruhi operasi dalam pengembangan proses. Jadi di sini itu semua karyawan itu mempunyai tugas masing-masing supaya mendapatkan desain yang optimal. Kemudian prinsip yang keempat adalah pengetahuan manufaktur dalam tahap pengembangan konsep dan desain. Dalam proses DFM, seseorang harus menetapkan fungsi desain dengan pengetahuan yang lebih dari operasi manufaktur. Nah, biasanya metode yang paling efektif adalah dengan memiliki manufaktur yang mewakili bagian dalam keseluruhan proses dan pengembangan dari desain. Perwakilan ini harus menetapkan fungsi desain dengan toleransi manufaktur, proses, prosedur, batasan, penjadwalan, dan waktu produksi. Jika memungkinkan, supplier dan informasi material harus tersedia pada tim desain. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah penggunaan sistem intelijen CAD dan teknologi komputer lainnya pada DFM. Teknologi komputer merevolusi desain dan pengembangan proses selama beberapa dekade belakangan ini. Peningkatan penggunaan sistem CAD dan kemajuan teknologi telah membantu desainer membuat DFM yang lebih mudah. Banyak desain yang dimodelkan dan dianalisa pada sistem CAD sehingga memungkinkan permasalahan desain yang biasanya tidak ditemukan. Nah, itu akan ditemukan pada tahap modeling.
Modifikasi komputer lebih mudah dan secara dramatis lebih murah daripada modifikasi desain pada tahap kedua, yaitu proses pengembangan produk. Intelijensi buatan juga merupakan awal untuk diintegrasikan ke dalam banyak sistem dari CAD. Hal ini memberikan desainer informasi penting dalam batasan manufakturing dan operasi sebaik informasi pada aspek lainnya dalam proses pengembangan selama pendesainan komponen. Selanjutnya, prinsip yang keenam adalah kapan perusahaan menggunakan DFM. Nah, perusahaan menerapkan DFM ini untuk teknik manufaktur di beberapa poin dalam proses desain dan pengembangan. Teknik DFM dapat diterapkan di seluruh proses pengembangan, tetapi apabila bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar, DFM harus dapat diterapkan dalam konsep tahap perluasan dan pengembangan prototip dari proses desain dan pengembangan. Yang ketujuh adalah suksesnya DFM. Nah, ketika DFM ini berhasil diimplementasikan, kualitas hasilnya dapat lebih baik, maka produktivitas tinggi dan mengurangi waktu menuju pasar, mengurangi penggunaan material dan penghematan beberapa biaya. Namun, keberhasilan pelaksanaan DFM bukan proses sepele. Hal itu memerlukan dedikasi, komitmen, dan perubahan radikal dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari design for manufacturing. Yang pertama itu memperkirakan biaya manufaktur, yang kedua mengurangi biaya komponen, yang ketiga mengurangi biaya perakitan, yang keempat mengurangi biaya produksi, dan yang kelima mempertimbangkan pengaruh keputusan DFM pada faktor lainnya. Kita bahas satu persatu. Langkah-langkah dalam DFM itu, yang pertama adalah memperkirakan biaya manufaktur, di mana biaya manufaktur adalah jumlah seluruh biaya untuk input dari sistem manufaktur dan untuk proses pembuatan output yang dihasilkan oleh sistem. Nah, cara memperkirakan biaya manufaktur adalah dengan membagi biaya manufaktur ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua adalah mengurangi biaya komponen. Cara mengurangi biaya komponen adalah dengan memahami batasan-batasan proses dan dasar-dasar biaya, merancang ulang komponen untuk mengurangi langkah-langkah pemrosesan, pemilihan skala ekonomi yang sesuai untuk pemrosesan komponen, menstandarkan komponen-komponen dan proses-proses, mengikuti black box pengadaan komponen. Langkah yang ketiga adalah mengurangi biaya perakitan. Biaya perakitan itu sendiri antara lain adalah biaya upah tenaga kerja, serta biaya perlengkapan dan alat bantu. Nah, cara menguranginya itu dengan mengintegrasikan komponen, memaksimumkan kemudahan perakitan, serta mempertimbangkan perakitan oleh pelanggan. Langkah yang keempat adalah mengurangi biaya pendukung produksi. Biaya pendukung ini terdiri dari biaya penanganan material, jaminan kualitas, pembelian, pengiriman, penerimaan, fasilitas, dan pemeliharaan peralatan. Cara menguranginya adalah dengan meminimasi kerumitan sistematik dan proses pembuktian kesalahan. Langkah yang kelima adalah mempertimbangkan pengaruh keputusan DFM pada faktor lainnya. Dengan meminimasi biaya manufaktur tidak hanya merupakan sasaran proses pengembangan produk. Keberhasilan suatu produk secara ekonomis juga tergantung dari kualitas produk itu sendiri, berkurangnya waktu pengenalan dan biaya pengembangan produk. Selain itu, terdapat situasi di mana keberhasilan ekonomi suatu proyek dikompromikan dalam rangka memaksimumkan keberhasilan ekonomi keseluruhan perusahaan. Dalam mempertimbangkan suatu keputusan DFM, permasalahan ini sebaiknya dipertimbangkan secara eksplisit. Kemudian pengaruh keputusan DFM pada faktor lainnya. Yang pertama adalah pengaruh DFM terhadap waktu pengembangan. Waktu pengembangan dapat menjadi sangat penting. Keputusan DFM harus dievaluasi untuk melihat pengaruhnya pada waktu pengembangan, seperti pengaruh juga terhadap biaya dari manufaktur. Yang kedua, pengaruh DFM terhadap biaya pengembangan. Biaya pengembangan berbanding lurus dengan waktu pengembangan. Maka harus diperhatikan keterkaitan dan kerumitan hubungan keduanya serta waktu pengembangan dibutuhkan untuk biaya pengembangan tertentu. Jadi ini
Semakin tinggi waktu untuk pengembangan, maka semakin besar juga biaya untuk pengembangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh DFM terhadap kualitas produk. Sebelum melakukan keputusan DFM, tim seharusnya mengevaluasi pengaruh keputusan pada kualitas produk. Tindakan dari hasil keputusan DFM seharusnya mampu untuk mengurangi biaya manufaktur, juga akan memperbaiki kualitas dari produk. Yang keempat, pengaruh DFM terhadap faktor-faktor eksternal. Keputusan perancangan mungkin memiliki dampak yang melebihi tanggung jawab satu tim pengembangan. Dari sisi ekonomis, dampak ini mungkin dianggap sebagai masalah eksternal. Dua masalah eksternal yang sering ditemui adalah komponen yang digunakan kembali dan biaya umur pakai. Kesimpulan dari presentasi tadi, yang pertama adalah Design for Manufacturing atau DFM merupakan proses pengembangan produk yang melibatkan tim yang terdiri dari perwakilan dari manufaktur serta semua entitas fungsional lainnya dalam proses pengembangan produk. Yang kedua, secara ekonomi, keberhasilan suatu desain tergantung pada peningkatan berkualitas produk dengan meminimalkan biaya produksi. DFM ini adalah salah satu metodologi untuk mencapai tujuan ini. DFM yang efektif melakukan pengarahan ke biaya rendah manufaktur tanpa mengorbankan kualitas dari produk. Yang ketiga adalah prinsip dasar DFM harus terpenuhi agar DFM bisa tercapai dengan maksimal. Selain itu, ada beberapa langkah dalam membuat DFM untuk mempermudah suatu perusahaan dalam mendesain sistem manufaktur di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.